Ambil hikmahnya dari kasusnya si Lina, Mbak Lina yang baru sehari dipulangkan ke Indonesia lagi, guys. Jadi seperti itulah sebenarnya luar negeri, guys. Luar negeri itu nggak sama dengan di Indonesia. Kalau di Malaysia itu ya, guys, di Malaysia itu masih seperti Indonesia. Tapi di Singapura, Hong Kong, Taiwan itu udah lebih keras lagi. Dalam arti mental kita emang harus benar-benar kuat. Gaji memang gede, guys. Tapi di sini itu, terutama di Hong Kong ini ya, guys, nggak boleh dibuat main-main sedikit pun, guys. Nggak boleh disepelekan. Benar-benar nggak boleh disepelekan, guys. Soalnya majikan di sini itu nggak bisa buat main-main. Temanku aja ya, ini contoh kecil ya, guys. Liburan pulang jam 8, lebih dari jam 8 langsung dinotis. Buru-buru langsung dikeluarkan atau dijelasin nggak terima alasan, tahu-tahu bajunya itu udah dikemasi, terus disuruh keluar malam itu juga. Terus ada taifung, ya kan? Waktu itu kan Hong Kong ada taifung, udah dikasih tahu ada taifung, liburnya jangan jauh-jauh. Terus mbaknya ini tetap liburnya itu di jauh. Pada akhirnya kendaraan nggak ada stop, nggak bisa pulang. Majikan nggak mau tahu, akhirnya dia dinotis. Walaupun ambil majikan itu mahal ya, guys. Kalau majikan nggak mau ya langsung nggak mau terima alasan. Kayak contoh mbaknya itu ada ya TKW Hong Kong itu baru 1 minggu diajarin masak sama majikannya. Malah aku dulu loh kerja di sana begini cara masaknya, malah ngajarin majikan. Langsung dibelikan tiket. Padahal baru seminggu. Majikan itu kalau nggak suka, nggak pikir panjang, nggak mau terima alasan. Nggak peduli dia itu habis banyak. Dan sebaliknya, kalau majikan itu merasa cocok, merasa suka sama kita, dia juga nggak eman, guys. Mbak Lina ini maksudnya baik, nggak ada maksud jahat sebenarnya, guys. Cuman penanggapannya Cece yang laporin itu terlalu over. Terus kesalahan Mbak Lina yang sebenarnya itu membawa temennya ke boarding house tanpa permisi. Ya itu walaupun kita sebagai orang Indonesia, sesama orang Indonesia sih biasa aja. Tapi kalau udah di Hong Kong kayak gini udah nggak bisa, guys. Dan katanya suruh balikin uang 24 juta. Itu sebenarnya tadi Miss Yuni bilang nggak dimintain uang, udah biarin nggak apa-apa. Tapi katanya udah ditransfer. Yang minta itu pihak PT, malah Miss Yuni nggak tahu itu. Ambil hikmahnya di setiap kejadian. Dibilang kasihan sih emang kasihan ya Mbak Lina ini. Udah di PT itu termasuk lama lah 11 bulan. Kenapa kok sampai 11 bulan? Dari pikiranku itu Mbak Lina ini terkendala oleh bahasa. Walaupun Mbak Lina ini udah bisa bahasa Mandarin dengan lancar ya. Karena di Hong Kong itu diharuskan bisa bahasa Kantonis, minimal mengerti lah. Karena X-nya itu ya X Malaysia Arab itu kayak dihitung nggak X, dihitung non. Ya kembali lagi semua itu tergantung nasib kita. Ada juga yang non nggak punya pengalaman kerja di luar negeri manapun tapi nasibnya baik. Tergantung nasib kita, kembali lagi tergantung nasib kita. Ada juga yang majikan itu mau dia walaupun dia nggak bisa bahasa. Ada yang seperti itu, guys. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya, guys. Ya semoga ini berakhir dengan damai dan udah selesai. Ya saling memaafkan. Emang luar negeri itu keras, intinya seperti itu, guys. Nggak ada cacian, makian lagi, nggak ada saling menghina, menghujat. Udah selesai, masalah ini udah selesai buat Mbak Lina. Semoga depannya bisa lebih baik lagi, belajar lagi dan lagi segi apapun. Jangan merasa benar. Semoga dari kegagalan ini ya, yang ini tuh termasuk ada sedikit salah paham sana dan sini. Namanya manusia itu nggak ada yang terus benar, guys. Pasti ada silapnya, ada salahnya, ada kelirunya. Itu pasti yang namanya manusia itu. Kita bisa belajar lagi dari kesalahan yang ada, menjadi yang lebih baik lagi, belajar lagi dan lagi.
Karena seburuk-buruknya Miss Yuni itu udah membantu banyak Mbak TKW. Nggak dari Hongkong aja, dari manapun, sebisa mungkin. Dia itu membantu walaupun nggak 100% bisa membantu dengan materi dan uang. Setidaknya bisa ngasih arahan yang lebih baik buat mbak-mbak yang membutuhkan, guys. Yang namanya orang itu ya guys, nggak semua itu suka sama kita. Itu hal yang wajar menurut saya. Wong kita nggak ngapa-ngapain aja, banyak yang nggak suka. Banyak juga yang suka. Yang nggak suka, yang namanya nggak suka itu tanpa alasan. Yang namanya suka itu juga tanpa alasan, guys. Ya suka aja. Kadang kita menolong seseorang yang tidak kita kenal karena hati kita itu tersentuh. Ya karena suka aja. Buat anak rantau, semoga kita semua sukses sesuai harapan kita. Bisa mandiri di negeri sendiri.